Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Terima kasih dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado yang setia bersama kami Anda mendengarkan RRI Manado bersama Pro 1 di 94,5 juga 88,2 MHz. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda. Kali ini di Jaksa Menyapa edisi Anda mendengarkan Selasa 10 Juni 2025 dan kita akan membahas pendengar sesuatu yang sangat amat penting di mana kita mengetahui kalau misalnya Anda sudah melihat beberapa promo kami di media sosial Facebook, ada topik perlindungan anak untuk Jaksa Menyapa di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Dan tentunya kita mengetahui juga bersama pendengar, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, kita mengetahui memiliki peran sentral untuk melindungi anak-anak baik sebagai korban maupun bahkan sebagai pelaku. Lantas seperti apa peran nyata Kejaksaan dalam hal ini? Kita akan langsung berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio kami. Saya menyapa selamat pagi Bapak Julian Charles Rotin Suluh SH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selanjutnya ada Bapak Kadek Adi Anggara SH selaku Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Ibu. Baik, ini kita akan berbicara sesuatu yang sangat amat penting Bapak-Bapak ya. Namun mungkin banyak juga masyarakat yang ingin diulang kembali memorinya, di-refresh, di-remind kembali terkait dengan kategori anak dalam masalah ataupun bahkan untuk permasalahan hukum. Silakan Pak. Baiklah, berdasarkan Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak sendiri. Nah, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sendiri. Berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu. Baik, untuk kategori anak Pak Adi silakan. Apakah sama seperti anak yang dipahami masyarakat secara umum? Baik, Ibu penyiar. Jadi untuk anak sendiri yang diakui di Indonesia itu adalah anak yang atau orang yang berumur 18 tahun ke bawah. Jadi setiap orang yang umurnya 1 sampai 18 tahun itu masih dikategorikan sebagai anak-anak dalam hukum Indonesia seperti itu. Baik. Jadi tadi sudah sempat disampaikan sedikit begitu terkait dengan bagaimana perlindungan anak di mata hukum. Apa saja peran dan mungkin langsung kita ke kewenangan Kejaksaan dalam upaya perlindungan anak itu sendiri. Silakan Pak Adi. Baik. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia ini sudah sudah ada perannya di situ dalam perlindungan anak seperti penegakan hukum, yaitu melakukan sosialisasi ke bawah, ke kesadaran hukum kepada masyarakat untuk bagaimana sih caranya kita untuk menjaga anak-anak kita dari tingkah laku yang aneh-aneh di sosial masyarakat. Kita nggak tahu di masyarakat di bawah itu bagaimana. Ada yang pekerjaannya juga sebagai pekebun, petani, penambang, kita nggak tahu. Satu orang itu tidak mungkin sama perilakunya dengan orang lain. Jadi cara Kejaksaan itu untuk untuk mencegah. Kan ini lebih ke pencegahan. Pencegahan, kita melakukan sosialisasi, kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan pengetahuan hukum di masyarakat, karena tujuan hukum itu kan sebenarnya bukan untuk penindakan, tapi lebih bagusnya itu di pencegahan seperti itu. Nah, itulah peran Kejaksaan ada di sana untuk melakukan pencegahan, melakukan sosialisasi terkait dengan apa yang tidak boleh, apa yang boleh khususnya terhadap anak, karena rentan sekali anak ini terjadi kekerasan di masyarakat begitu. Karena kan nama juga anak-anak, sekuat-kuatnya anak tidak mungkin bisa melawan orang yang sudah dewasa, kan seperti itu. Makanya kita kasih pengertian ke orang-orang dewasa, ke orang tua, bagaimana caranya untuk Kejaksaan bukan untuk menggurui ya, tetapi memang ini loh
koridor-koridor hukum yang benar. Ini loh yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana caranya kita mendidik anak agar menjadi anak yang baik di masa depan, seperti itu. Baik, itu dia pendengar juga pemirsa RRI Manado yang sudah disampaikan oleh Pak Adi, juga ada Pak Julian tadi terkait dengan bagaimana kita memahami kategori anak dalam hal perlindungan anak dan juga seperti apa perlindungan anak dalam peran kejaksaan dan kewenangannya begitu ya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami, saya ingatkan di 0821 95835080. Sekali lagi 0821 95835080 dari Kejaksaan Negeri Kota Mebagu, begitu Bapak, benar ya, yang akan segera menjawab pertanyaan ataupun bahkan contoh kasus permasalahan yang mungkin saja Anda hadapi ataupun bahkan kenalan saudara yang pernah ataupun bahkan menjadi pertanyaan bagi Anda yang awam, katakanlah seperti itu ya, terkait dengan undang-undang ataupun bahkan hukum yang melindungi anak baik sebagai korban ataupun bahkan sebagai pelaku. Bapak-bapak, kita lanjutkan. Selain mengingatkan pendengar juga pemirsa bisa bergabung, saya ketika membaca topik ini berbicara perlindungan anak hanya 2 kata, sangat simpel sebenarnya memahaminya, namun ketika perlindungan anak saja yang menjadi topik berarti permasalahannya sangat amat luas Pak Adi ya, sangat amat umum begitu masyarakat untuk diajak mengenal, memberikan sosialisasi begitu. Nah, bagaimana undang-undang perlindungan anak sendiri diterapkan dalam proses hukum khususnya oleh kejaksaan? Seperti apa Pak Adi? Baik. Jadi khusus untuk undang-undang perlindungan anak, saya ceritakan sejarahnya sedikit ya. Boleh. Biar sama-sama tahu. Itu pertama kali muncul di tahun 1979, Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian diratifikasi atau diperbaiki di tahun 1990 melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus tahun 1990. Kemudian masih ada kekurangan-kekurangan, kemudian diperbaiki lagi atau muncul undang-undang baru di tahun 1997 tentang undang-undang pengadilan anak. Jadi anak khusus ada pengadilannya, kemudian diperbaharui terus karena seiring berkembangnya waktu juga tindak-tindakan atau tindakan pidana juga anak berkembang seperti itu. Kemudian di tahun 2002 muncullah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kita pakai sampai sekarang. Walaupun sudah sering ada perubahan, namun masih ada digunakan pada Undang-Undang nomor 35, saya ulangi nomor 23 tahun 2002. Baik. Kemudian diubah lagi, ditambahkan lagi menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014. Ini yang terakhir. Jadi itu sejarah singkat terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di undang-undang tersebut juga diatur mengenai dengan kekerasan terhadap anak, perlindungan terhadap anak, anak sebagai saksi, anak sebagai terdakwa juga dilindungi lengkap di situ, Pak. Baik. Pak Julian menambahkan, mungkin tadi Pak Adi sempat memberikan pernyataan begitu terkait dengan bagaimana dari tahun ke tahun Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengalami perubahan begitu. Apa yang signifikan, apa yang krusial begitu, dan apa yang bertambah sebenarnya hingga adanya perubahan? Kalau Pak Julian melihat, silakan. Baik, terima kasih. Jadi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, kalau untuk dewasa kan ada yang namanya KUHP atau KUHAP untuk hukum acaranya. Sementara anak sendiri selalu ini ada sistem peradilan pidana anak, di mana yang membedakan itu yaitu dalam sistem peradilan pidana anak ini wajib setiap APH itu untuk melakukan upaya diversi dahulu. APH itu? Ya, upaya diversi. Setiap aparat penegak hukum, tingkatan aparat penegak hukum itu harus mengupayakan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar persidangan terlebih dahulu dengan cara apa untuk mendamaikan agar supaya anak ini dijauhkan dari pidana. Itu maksud dari sistem peradilan pidana anak sendiri. Jadi itu sudah kewajiban para aparat penegak hukum. Nah, sementara di dalam KUHAP sendiri tidak diatur itu. Bagi orang dewasa tidak wajib untuk dilakukan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Baik, itu perbedaannya begitu ya, dipandang penting untuk akhirnya. Kemudian dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, itu untuk menjamin setiap hak anak itu dari sandang pangan, dijauhkan dari
diskriminasi dan sebagainya. Baik. Itu kelebihan dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Itu dia payung hukumnya, begitu Bapak-Bapak. Kita akan membahas seperti apa sebenarnya katakanlah pelanggaran-pelanggaran begitu yang saat ini bisa kita kategorikan sebagai yang sering dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang begitu ya. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di sambungan telepon 0821 95835080 dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu sudah hadir di Jaksa Menyapa untuk siang hari ini menjawab semua pertanyaan Anda. WhatsApp, SMS di nomor yang sama dan juga kami tunggu juga chat Anda di kolom komentar untuk video streaming kami di YouTube channel RRI Manado. Kita rehat sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar juga pemirsa dari Manado, Anda masih setia bersama kami dalam Jaksa Menyapa untuk topik di kesempatan siang hari ini terkait dengan perlindungan anak. Dalam pembuka tadi atau pengantar dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu ada Bapak Julian, Pak Adi juga yang sudah sempat menyampaikan pendengar bagaimana undang-undang katakanlah
perlindungan anak ini diterapkan dalam proses hukum. Kewenangan juga peran kejaksaan sudah disampaikan dalam awal tadi di sesi pertama. Namun yang menjadi pertanyaan Anda juga mungkin kebanyakan masyarakat adalah apakah payung hukum yang kita punya ini sudah cukup melindungi anak-anak kita. Silakan Anda bergabung di sambungan telepon 0821 9583 5080, juga WhatsApp, chat dan SMS di nomor yang sama. Silakan untuk Anda di 0821 95835080. Sebelum kita akan ke pertanyaan dari pendengar juga pemirsa RRI Manado, kita akan mencari tahu lagi seperti apa Pak Julian ini terkait dengan jenis-jenis pelanggaran terhadap anak. Pak Julian, silakan. Baik. Jadi adapun jenis-jenis yang sering masuk di kita di Kejaksaan Negeri Kota Mobagu ini terhadap perkara tindak pidana anak, yang paling dominan yaitu kekerasan fisik, kemudian pencabulan ya, cabul sama persetubuhan ada. Jadi 3 itu yang sering mendominasi dalam perkara-perkara yang ada di kita di Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, di mana yang paling banyak masuk dari Bolsel sama Boltim, Pak. Boltim. Baik, ini dari tahun ke tahun masalah yang sama begitu Pak Adi yang mendominasi ya? Ya, mendominasi masih seperti itu. Perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban dan juga persetubuhan juga anak sebagai korban, itu trennya semakin tahun ini semakin meningkat. Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, wilayah hukum sendiri kan ada 4, Kota Mobagu, Bolang Mongondo Selatan dan Bolang Mongondo Timur. Baik. Jadi untuk 2 kabupaten, kita singkat saja Bolsel dan Boltim, ini trennya meningkat perkara-perkara seperti itu. Baik, ini sangat memprihatinkan begitu Pak Adi, Pak Julian ya, sangat miris karena saya juga sempat melakukan dialog yang sama bersama Kejaksaan Negeri Tomohon dan kasus yang sama juga mendominasi begitu di daerah tersebut. Nah, kita akan melihat seperti apa tanggapan dari masyarakat ataupun bahkan yang ingin bertanya. Anda bisa ke sambungan telepon pendengar 0821 95835080 dan juga bisa mengirimkan WhatsApp dan juga SMS ataupun bahkan chat di YouTube channel kami RRI Manado. Kita akan ke pertanyaan dari WhatsApp chat Ibu Aprilia di Jalan Adampe, Dolot. Belakangan ini marak terjadi katanya kasus kriminal, bahkan pembunuhan yang mirisnya. Pelakunya justru masih di bawah umur. Pelakunya banyak yang masih usia remaja atau katanya anak peranggang. Bagaimana aparat menyikapi kasus demikian? Di satu sisi mereka sudah berbuat kriminal, tapi di sisi lain dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aprilia. Pak Julian silakan menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi Kejaksaan Negeri Kota Mobagu sendiri, kita telah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ada beberapa pemerintah daerah yang ada di wilayah hukum kami. Kami melakukan pencegahan lewat program Jaksa Masuk Sekolah, Bu. Jadi di Boltim sudah kami laksanakan kemarin, dan kami ke depan berencana akan melaksanakan juga ini di Kabupaten Bolsel, di mana titik-titik yang banyak terjadi perkara perlindungan anak, baik itu korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Jadi di Boltim sudah kami laksanakan, kemudian nanti akan kami laksanakan di Bolsel. Kami akan langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memberi edukasi kepada siswa-siswi yang ada di kabupaten tersebut. Baik, Jaksa Masuk Sekolah ini, Pak Adi kalau melihat seperti apa respon dari anak-anak tersebut? Baik, Mbak, terima kasih. Jadi khusus untuk pertanyaan yang Ibu Aprilia ini, boleh. memang kan saat ini memang mungkin kebiasaan orang-orang di situ, anak-anak itu sudah dibiarkan kemana-mana, walaupun itu malam hari, siang hari sudah pakai motor kemana-mana. Dan ada juga permasalahan yang sering tangani, anak-anak sudah bawa sajam seperti itu, walaupun dia bentuknya kecil, sepisau dapur, teman itu juga termasuk sajam. Mungkin karena kebiasaan-kebiasaan di sana yang memberikan keleluasaan atau kebebasan terhadap anak-anak, menjadi muncullah pertanyaan seperti ini. Anak-anak sering berhadapan dengan hukum seperti itu, sering menjadi korban juga. Makanya balik lagi, pengawasan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan dan juga bagi tindak perilaku anak seperti itu. Baik. Namun tadi sempat saya tanyakan terkait dengan respon anak-anak sekolah ketika jaksa masuk sekolah begitu.
Jadi kalau untuk respon anak-anak itu anak-anak sebenarnya senang. Kalau ada APH yang turun langsung ke sekolahnya. Nah, begitu. Karena juga anak-anak kan pertama anak-anak itu pasti tertarik untuk mengikuti apa yang kita berikan di lapangan seperti itu. Kemudian yang kedua, walaupun materinya yang kita berikan tidak seberat kalau kita memberikan sosialisasi terhadap orang dewasa, namun materi yang itu tetap masuk ke anak-anak. Nah, itu bagusnya anak dia lebih fokus daripada orang dewasa kalau sesuai pengalaman saya yang turun ke lapangan seperti itu. Baik Pak Adi. Pak Julian, ini terkait dengan apa yang Ibu Aprilia tanyakan, mungkin lebih ke dilematis begitu ya, ketika pelakunya anak di bawah umur sudah berbuat kriminal. Seperti apa masyarakat juga ternyata masih ada yang mungkin yang belum tahu penanganan kasus jika anak ini adalah pelaku. Sementara itu diancam dengan hukuman ketika melakukan kriminal, namun dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penanganannya seperti apa, Pak Julian? Baik, Ibu. Jadi terkait dengan usia remaja pelaku tindak pidana sendiri ini, memang sering kami sudah turun, walaupun kami sudah turun di sekolah-sekolah, tapi kembali lagi ke tempat di mana dia bergaul. Selain di sekolah, mungkin ya dia mendapatkan tempat pergaulan yang agak kurang bagus untuk emosionalnya, sehingga terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Jadi, untuk penanganan perkara sendiri, Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, ada upaya diversi setengah dari maksimal ya, gitu. Baik. Untuk anak sendiri penanganan perkaranya, yaitu itu tadi kembali agar supaya anak-anak Undang-Undang Perlindungan Anak rohnya itu yaitu untuk tumbuh kembang dewasa anak itu sendiri. Baik, jadi memang seperti itulah yang terjadi Ibu Aprilia ya. Jadi memang ada yang namanya peradilan anak. Nah tadi Pak Adi sangat menarik ketika katakan disampaikan jaksa masuk sekolah ini, kalau dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu sendiri, apakah ada unit khusus atau katakanlah jaksa yang ditugaskan menangani perkara anak, karena ini sesuatu yang tidak mudah begitu. Apakah semua jaksa bisa menangani hal tersebut atau adakah unit khusus? Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Kalau jaksa yang menangani perkara anak itu semua jaksa bisa. Semua jaksa bisa menangani perkara anak. Namun dapat saya tambahkan itu ada nanti ada diklat khusus terkait hal itu. Oh, ada diklat. Ada diklat. Gitu. Jadi khusus untuk anak ini sendiri, Bu. Memang kami juga memperlakukan anak ini beda dengan penanganan orang dewasa. Bukan juga karena sistem peradilannya beda, tapi kami mengkhususkan anak ini, kami buat anak itu senyaman mungkin berada dengan, walaupun dia berada di tengah-tengah APH, dia berhadapan dengan aparat penegak hukum. Baik. Kami lakukan anak itu secara manusiawi, sehingga anak itu tidak merasa ketakutan dalam pelaksanaan walaupun sedang dalam peradilan. Baik, jadi Pak Julian ini bisa tiba-tiba menjadi sosok yang menyenangkan begitu ya, ketika bertemu dengan anak-anak. Karena kalau misalnya dengan seragam seperti ini biasanya sih takut Pak, jujur saja ya, kalau ketemu jaksa. Nah, dari Agus di Dumoga, kita akan ke pertanyaan, apakah hukuman fisik terhadap anak bisa dibenarkan dalam konteks pendidikan? Ini siapa yang akan menjawab? Silakan terlebih dahulu, Pak Adi. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau fisik ya di dalam konteks pendidikan. Kalau masih sebatas wajar masih diperbolehkan, karena guru kalau dia melakukan guru masih diwajarkan ya. Yang penting masih di dalam batas wajar seperti itu, masih dibolehkan. Namun balik lagi lihat apa penyebabnya, sebab akibat. Kalau tidak api tidak ada asap kan begitu. Sebab akibatnya apa? Kenapa bisa dilakukan hal seperti itu? Dibenarkan tetapi masih dalam konteks yang wajar. Baik. Dan ada penyebabnya seperti itu. Selain itu kan guru juga sebagai orang tua murid di sekolah, seperti itu. Salah satunya adalah tugas mendidik. Baik. Seperti itu, Bu. Jadi selama Pak Adi masih dalam batas kewajaran begitu dalam konteks untuk mendidik anak tersebut, sebenarnya sah-sah saja begitu ya, karena memang katanya dari zaman dulu seperti itu ya, didikan VOC katanya. Kalau yang sekarang Pak Adi parenting katanya kurang manjur untuk mendidik anak zaman now ya. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya, di mana kalau kita mengetahui ada anak sebagai pelaku juga anak sebagai korban. Nah, untuk penanganan hukumnya
perbedaannya seperti apa untuk pemenuhan hak tersebut, anak-anak tersebut, ataupun bahkan melindungi mereka? Pak Julian, silakan. Oh, Pak Adi, silakan. Oke, baik. Kalau anak sebagai pelaku, dia kan statusnya sudah tersangka. Jadi kalau anak sebagai pelaku, dia akan dibina oleh Bapas terlebih dahulu. Bapas akan rekomendasikan seperti apa. Ada pembinaan dulu. Diperiksa oleh Bapas. Setelah Bapas periksa akan keluar kesimpulan atau laporan hasil. Dan di situ nanti ada laporan hasilnya, entah nanti disarankan untuk dimasukkan ke penjara atau disarankan untuk dibina di Bapas. Seperti itu. Selain Bapas juga anak sebagai pelaku di sini juga akan diperiksa oleh Dinas PPA Dinas PPA Kabupaten. Di situ akan diperiksa ulang bagaimana kondisi fisiknya, psikisnya bagaimana pasca melakukan kejahatan tersebut. Nanti akan dilaporkan di hasilnya, dilampirkan dalam berkas perkara. Di situ juga nanti akan ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan sarannya sama kurang lebih sama seperti di Bapas. Dia disarankan untuk masuk ke dalam, nantinya dimasuk dalam penjara atau dilakukan pembinaan di luar penjara, seperti itu. Baik. Nah, dari dua hal tersebut, penyidik dan jaksa kan ini harus berkoordinasi. Bagaimana bagusnya, seperti itu. Akan berkoordinasi, nanti dua laporan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan di tuntutan. Seperti itu. Bisa juga kita mengikuti, jadi jaksa tidak terpaku terhadap laporan tersebut. Baik. Bisa kita mengikuti, bisa juga tidak. Nanti tergantung fakta-fakta persidangan yang akan muncul di persidangan, seperti itu. Itu sebagai pelaku. Kalau korban, Pak? Kalau sebagai korban ini anak akan sama, tapi tidak ada di Bapas. Dia akan ada pemeriksaan oleh Dinas PPA terkait seperti itu. Akan dilaporkan juga bagaimana hasil psikisnya pasca terjadinya kejahatan tersebut, seperti itu. Itu juga sebagai bahan pertimbangan kami nantinya untuk melakukan tuntutan. Tapi untuk anak sebagai korban itu dirahasiakan identitasnya. Baik. Seperti itu. Sidangnya juga tertutup dan kita juga lepas toga nanti. Seperti itu, agar tidak memunculkan kesan yang aura-aura negatif, formal, seperti itu. Pak Adi, berarti tidak semua kasus dalam pengertian harus masuk peradilan, begitu ya? Betul. Ada upaya-upaya alternatif seperti disampaikan oleh Pak Julian tadi, upaya diversi, Pak Julian. Sejauh ini untuk Kejaksaan Negeri Kota Bau ketika Pak Julian bertugas, seberhasil apakah atau dari berapa banyak kasus, berapa yang berhasil dengan upaya diversi ini, penanganannya seperti apa? Silakan. Oke. Ke Pak Adi dulu. Saya jawab. Baik. Sudah pernah sidang. Silakan. Karena orang kasih sudah jarang pegang perkara. Oh ya. Jadi khusus untuk di Kejaksaan Negeri Kota Bau untuk sampai saat ini diversi tidak ada yang berhasil. Oh ya? Tuh, tidak ada yang berhasil. Dari sekian banyak. Dari saya tugas ya di tahun 2023 bulan Oktober sampai dengan saat ini diversi belum ada yang berhasil. Alasannya, Pak Adi? Alasannya ya karena pemenuhan kewajiban dari pihak-pihak korban tidak disanggupi oleh pihak pelaku, seperti itu. Karena kan diversi itu kita kan jaksa hadir itu sebagai mediator, fasilitator saja untuk melakukan upaya-upaya perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku, seperti itu. Kalau apa yang ditawarkan oleh pelaku tidak bisa dipenuhi oleh korban, kita juga bisa bilang apa, seperti itu. Toh kita hanya jaksa sebagai ini koridor hukum yang benar. Kalau ibu sampai melakukan diversi, ini akibatnya. Kalau sampai ke pengadilan, ini akibatnya. Kita cuma bisa sampaikan itu, seperti itu. Tapi balik lagi ke pihak korban, mau apa tidak, seperti itu. Tapi untuk sejauh ini diversi belum ada yang berhasil. Semua naik ke persidangan. Wah, sekian lama ya. Pak Julian menambahkan, silakan. Baik, jadi upaya diversi ini kami selaku mediator di situ, di mana kami berada di tengah antara anak pelaku maupun anak korban. Jadi ketika nanti di dalam proses mediasi tersebut ada yang meminta dengan syarat-syarat tertentu dan tidak bisa disanggupi oleh salah satu pihak, otomatis kan kami tidak bisa untuk memaksakan kedua belah pihak ini untuk melakukan perdamaian. Walaupun perdamaian harus ada syaratnya seperti tadi. Baik. Akhirnya tidak bisa dipenuhi. Oke, baik. Kita akan ke sambungan telepon. Mungkin ada yang bertanya di 082195835080. Sayang sekali pendengar, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa kita gali lebih dalam lagi, karena ini kita berbicara terkait dengan yang namanya sistem hukum kita saat ini. Kalau tadi sedikit banyak apa yang menjadi perbincangan kami,
sudah melindungi pelaku? Iya, mungkin karena ada juga undang-undang perlindungan anak begitu. Namun apakah sudah benar-benar juga melindungi korban? Kita ke sambungan telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung 082195835080. Sekali lagi di sambungan telepon 082195835080 ataupun bahkan Anda bisa ke channel YouTube RRI Manado. Anda bisa meninggalkan chat untuk di kolom komentar. Anda juga bisa ke WhatsApp dan SMS di nomor yang sama 082195835080. Kita akan ke WhatsApp terlebih dahulu. Boleh scroll sedikit. Nah, ini ada Cliff di Tumpaan, Bapak-bapak. Bulan September lalu sempat viral sampai ke media nasional kasus bullying siswi SMP di Minsel. Katanya ini yang dikeroyok sama temannya hanya karena masalah pria. Apakah pelakunya ditahan atau bagaimana prosesnya? Bapak-bapak mengetahui informasi ini? Silakan, Pak Adi mungkin. Baik, terima kasih. Ini kalau baca dari pertanyaan wilayah hukumnya masuk Minsel, di iya. luar Adakah wilayah hukum kami. Contoh kasus yang sama Pak Adi kalau di Kota Mabagu? Ada. Kalau bullying di Kota Mabagu ada. Itu kemarin sudah dilakukan persidangan, sementara masih proses seperti itu. Masih proses. Namun tidak ditahan. Nah, itu karena anak-anaknya masih sekolah. Jadi kalau kita tahan, anak-anaknya dia putus sekolah seperti itu. Jadi untuk dari segi kemanusiaan sementara tidak ditahan, tapi proses hukum tetap berjalan. Oke, baik. Tidak ditahan ya, Bung Cliff di Tumpaan. Silakan Pak Julian menambahkan. Jadi kalau perkara penganiayaan ini kan kalau perkara anak yang bisa dilakukan penahanan yaitu ketika ancamannya di atas 7 tahun. Tadi ya. Setiap APH boleh melakukan penahanan ketika ancaman tersebut minimal diancam dengan 7 tahun. Baik. Ketika ancamannya di bawah 7 tahun itu tidak dapat dilakukan penahanan. Baik. Gitu. Pak Adi mungkin menambahkan ini ancaman di atas 7 tahun biasanya tindakan-tindakan apa saja Pak Adi contoh kasusnya? Kalau di atas 7 tahun itu lebih ke pencabulan dan Kekerasan seksual ya? Iya, kekerasan seksual seperti itu. Itu bisa ditahan. Kalau yang penikaman seperti itu juga apakah termasuk yang ancamannya 7 tahun ke atas? Kalau penikaman balik lagi, kalau penikaman biasa dia tidak bisa, tapi kalau dia menyebabkan luka berat, menyebabkan meninggal itu bisa ditahan. Tergantung dampaknya Ini seperti karakteristik beda-beda soalnya. Oke, baik. Itu. Luas sekali berarti ya Pak Julian. Apakah ini jadi cenderung membuat anak-anak sekarang tidak takut untuk seperti tadi dikatakan Ibu Aprilia, banyak pelakunya penikaman anak-anak di bawah umur dan mereka mengetahui betul Pak Julian terkadang ya, wah kita dilindungi hukum kok katanya, ada undang-undang perlindungan anak, jadi saling membagikan informasi ini ke teman-teman dan akhirnya menjadikan ini sesuatu yang salah begitu sebagai dasar. Pak Julian silakan. Baik, sebenarnya pemahaman yang salah itu Bu ya. Karena undang-undang perlindungan anak ini untuk menjauhkan diskriminasi terhadap anak-anak itu. Bukan berarti dengan dibuatnya undang-undang perlindungan anak ini agar supaya anak-anak bebas untuk melakukan tindak pidana karena itu ancamannya atau tidak bisa ditahan seperti tadi. Bukan seperti itu sebenarnya undang-undang perlindungan anak itu sendiri. Jadi justru banyaknya kurang pahamnya anak-anak terhadap undang-undang itu sendiri sehingga terjadi tindak pidana itu. Jadi karena kurang pahamnya justru anak-anak terhadap aturan perundang-undangan sehingga bisa terjadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Baik, itu dia. Ini yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat begitu Bapak-Bapak ya, karena memang ketika sudah mengetahui hal tersebut bukannya tidak ditahan, proses hukum tetap berjalan, namun dalam hak pemenuhan hak anak untuk sekolah ataupun bahkan hak-hak yang lainnya ini masih diberikan keleluasaan begitu ya. Kita akan ke YouTube channel RRI Manado. Selamat siang, saya menyapa akun YouTube Tom Merumo. Mau tanya, katanya anak ada mencuri, pasalnya 362 KUHP. Apakah terhadap anak tersebut bisa ditahan Pak? Isinya dulu mungkin ya, ini ancaman apa Bapak? Pak Adi silakan. Baik. Kalau 362 KUHP itu pasalnya pencurian. Itu maksimal dia 4 tahun. Balik lagi ke jawaban Pak Julian tadi, untuk penahanan dia minimal 7 tahun. Jadi pencurian tidak bisa ditahan. Seperti itu. Jadi tidak ditahan ya. Ini pertanyaan dari YouTube, semoga cukup menjelaskan untuk Tome Rumo. Pak Julian silakan. Jadi ditahan ini dalam tahap penanganan perkara Bu ya, mulai dari penyelidikan, penuntutan
itu tidak bisa dilakukan penahanan. Akan tetapi bisa ditahan ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya pada saat melakukan pencurian, kan ini pencurian karena ancamannya di bawah 7 tahun, dia tidak bisa dilakukan penahanan. Akan tetapi pada putusan hakim nanti dia bisa dilakukan penahanan badan, pidana badan ketika walaupun di bawah 7 tahun. Oke, Gitu. baik. Asal pelakunya berusia di atas 13 tahun. Oke, baik. Kita akan ke Om Nyong. Bagaimana dengan korban yang masih di bawah umur yang mentalnya mungkin down? Apakah ada pendampingan dari kejaksaan atau katakanlah instansi pemerintah lain bagi korban? Sepengalaman Bapak-bapak nih, Pak Adi gimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk korban sendiri itu pendampingan dilakukan oleh lembaga sosial, dinas PPA terkait seperti itu. Pendampingan dari awal, dari pelaporan sampai dengan nanti adanya putusan itu didampingi terus oleh dinas sosial terkait seperti itu, Bu. Baik, jadi ada pendampingan ya. Ya. Jadi Jadi tidak untuk khusus mental, saran saya karena selama ini saya menangani perkara pelindungan anak itu belum ada laporan terkait dengan mentalnya. Nah, belum ada terkait dengan mentalnya, psikisnya bagaimana, entah dia trauma atau ketakutan atau sering menangis atau tidak dari sekolah menjadi tidak sekolah, itu belum ada laporannya. Tapi kalau ada nanti laporan dari pihak-pihak yang terkait, itu kan bisa diajukan ganti rugi, restitusi istilahnya. Ya, dari LPSK nanti akan mendampingi lembaga pelindungan korban dan saksi, saksi dan korban nanti akan didampingi. Dan itu nanti akan dihitung restitusinya, seperti itu. Nanti restitusi tersebut akan dibayarkan oleh terpidana dalam bentuk uang. Nanti berapa jumlahnya ditentukan oleh hakim, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini menjadi pengetahuan yang baru mungkin bagi masyarakat juga, Bapak-bapak ya. Ketika ada restitusi tadi, jadi kalau misalnya ada yang memang terkena sampai ke mentalnya, tidak ada salahnya untuk mengajukan tuntutan begitu ya. Karena kalau kita mengetahui kebanyakan memang dari anak-anak ini kalau sudah terkena kasus, Bapak-bapak agak cenderung enggan untuk berbicara banyak begitu, karena kita melihat sendiri banyak kasus yang korbannya anak katakanlah tidak dilaporkan bahkan karena terkadang apalagi kalau kita berbicara kekerasan seksual karena banyak dianggap sebagai aib keluarga. Bapak-bapak menilai sebagai katakanlah dari segi hukum dan mungkin sosial bagaimana masyarakat menyikapi ini, Pak Julian silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau terhadap anak korban ini sendiri ada beberapa mekanisme untuk perlindungan anak korban sendiri, yaitu tadi restitusi, kemudian dari hasil pemeriksaan pembimbing kemasyarakatan atau Peksos, hasilnya apakah kalau ada dia terganggu mental itu bisa pada saat pemeriksaan Peksos itu ada dia punya hasil rekomendasi. Hasil itu rekomendasinya apakah dia perlu perawatan, itu nanti dimasukkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum maupun nanti akan di dalam putusan hakim juga. Baik. Sehingga dia diberikan perawatan oleh negara. Oke, kita tahan sebentar, ada telepon di 0821 958 35080. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa. Terputus, Anda bisa mencoba kembali pendengar di sambungan telepon 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080. Karena sedikit banyaknya apa yang sudah kita bahas tadi juga, banyak orang tua juga yang tidak tahu bahwa hal-hal tersebut bisa melindungi lebih bahkan dari apa yang sempat mereka tahu begitu kepada anak-anak mereka sebagai korban. Dan mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Julian tadi menjadi katakanlah petunjuk untuk Anda agar supaya tidak ragu memeriksakan ketika ada dampak-dampak tertentu bagi anak Anda sebagai korban. Halo, selamat siang, Jaksa menyapa. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana? Arthur di Anusan. Pak Arthur di mana? Anusan. Ya, silakan Pak Arthur. Amurang Barat. Amurang Barat. Ini tentang pelanggaran anak ya. Perlindungan Di anak. bawah umur ya. Boleh, silakan. Kita perlu evaluasi kembali ya. Undang-undang perlindungan anak terhadap kejahatan anak. Ya. Sejauh mana hukuman yang setidaknya diberikan kepada anak yang menjadi terpidana ya. Kan di Indonesia dikenal ada pidana denda, pidana kurungan badan,
hukuman mati, ada 4 ya, kurang saya lupa yang 1. Tapi dalam hal ini untuk undang-undang perlindungan anak, kita pikir Pak Hakim perlu memberikan masukan ya kepada DPR kita, bagaimana sebaiknya kita membuat anak-anak Indonesia di Sulawesi Utara khususnya supaya mengerti dan taat terhadap hukum kita, terutama undang-undang perlindungan anak. Jadi setidaknya sejak dari SMA yang masih di bawah umur sampai SMP ya, sudah dikenalkan, sudah diajarkan tentang undang-undang hak-hak perlindungan anak dan pelanggaran bahkan kejahatan dan sanksi. Misalkan kalau kurungan badan atau denda itu harus dijelaskan kepada anak kita supaya ketika dikenakan efek jera kita dapat memahami bahwa ini undang-undang sudah benar. Baik, Pak Kita Arthur. kenal di dalam hukum pidana kita, suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika tidak dimuat di dalam undang-undang hukum pidana. Baik, Pak Saya Arthur. kira itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang Pak Arthur yang ada di Amurang Barat. 082195835080. Masih kami tunggu pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Arthur bukan pertanyaan, namun pernyataan yang mungkin menjadi usulan begitu ya. Di bagian mana sistem ini perlu diperbaiki mungkin. Terima kasih Pak Arthur sudah bergabung. Kita ke YouTube channel RRI Manado, katanya kalau restitusi tidak dibayar pelaku kepada anak, apa bisa negara yang tanggulangi dengan cara memberikan kompensasi? Ke Pak Arthur terlebih dahulu. Pak Adi silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau terkait itu, sejauh pengetahuan saya tidak bisa negara menanggulangi. Oke. Karena itu beban restitusi penggantian itu memang ada di pihak pelaku. Iya, pihak pelaku. Begitu. Tapi kalau jadi pengetahuan saja, tapi kalau restitusi sudah dibayarkan tidak menghapus pidana. Pidana tetap jalan. Ada 2 hukuman bagi pelaku. Dia pidana badan juga masuk, restitusi juga kena seperti itu. Tapi kalau restitusi dibayar tidak menghapus pidana badannya seperti itu. Baik, itu untuk yang di YouTube ya. Pak Julian, mungkin tadi Pak Arthur sempat menyampaikan, juga sempat bertanya mungkin katakanlah menanyakan seperti apa sih ketika masuk ke sekolah, apakah memang dijelaskan sampai ke hukuman-hukumannya begitu ke anak-anak atau sejauh apa sosialisasi yang diberikan? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pada saat kami ke sekolah-sekolah, kami memberitahukan kepada anak-anak ini contoh-contoh yang ada di kita yang sudah pernah ada ataupun di luar selain yang ada masuk berkas di Kejari Kota Mobagu ataupun yang ada di luar, kejadian-kejadian yang ada di luar, kami beritahukan bahwa ini contoh-contoh tindak pidana, baik itu bully misalnya, kalau di anak-anak SD SMP ada bully gitu. Nah, ini contohnya dan ini ancaman hukumannya. Seperti itu yang ketika kami masuk ke sekolah-sekolah memberitahukan kepada anak-anak seperti itu. Baik, Pak Adi mungkin sedikit menambahkan ya, bagaimana sebenarnya sih untuk mengedukasi tanpa menimbulkan ketakutan? Oke. Untuk anak-anak ya. Jadi pada saat kita turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah tersebut, kita buat suasana itu santai. Tidak usah tegang. Jadi kita buat suasana santai seolah-olah itu guru yang mengajar, bukan APH yang datang langsung seperti itu. Kita seolah-olah buat suasana guru yang mengajar. Namun guru yang mengajar ini khusus materinya tentang pelindungan anak seperti itu. Nah, itu salah satu cara strategi kita. Kedua, kita juga memberikan cenderamata di terakhir. Biasa untuk awal-awal pemaparan materi, kemudian diakhiri dengan pertanyaan, diakhiri juga dengan pemberian cenderamata seperti itu. Agar menjadi suasana ini menjadi mengalir, cair dan tidak tegang seperti itu. Baik, jadi memang yang dilakukan adalah langkah-langkah preventif begitu Pak Adi ya, pencegahan-pencegahan. Namun mungkin juga saya ingin penasaran dan juga masyarakat yang ingin cari tahu terkait dengan tantangan mungkin sebagai jaksa menghadapi ketika berhubungan dengan kasus-kasus perlindungan anak. Pak Adi silakan. Baik, terima kasih. Kalau tantangannya biasanya itu keterangan anak sebagai korban di BAP dengan yang dia paparkan di persidangan itu berbeda, Mbak. Karena kan kalau di BAP dia cuma bertiga penyidik,
korban dan pendamping. Oh, pendamping. Jadi pendamping entah ibu atau bapaknya, terserah seperti itu. Jadi suasananya tidak begitu tegang pada saat tahap penyidikan buat BAP. Namun di persidangan beda lagi suasananya. Bapak hakim ada 3 di depan, ada jaksa, ada juga pengacara. Karena untuk perkara-perkara anak ini kan kebanyakan di Kota Mobagu sendiri itu kekerasan seksual. Dia ancamannya di atas 15 tahun. Jadi wajib didampingi penasihat hukum atau pengacara. Ada lagi pengacara di sana. Ada juga anak duduk di tengah-tengah. Nah, ini buat suasananya agak menjadi tegang seperti itu. Makanya anak-anak agak susah diajak komunikasi. Pemberian keterangannya tidak sedetail di berkas perkara. Itu tantangan jaksa seperti Berbeda itu. juga Berbeda. Okay. Nah, disitulah tugasnya jaksa sekarang bagaimana cara mencairkan suasana tersebut agar anak memberikan keterangan sesuai dengan di berkas perkara. Seperti itu. Nah, pengalaman saya juga tantangannya anak-anak tiba-tiba menangis. Lihat terdakwa pada saat BAP penyidikan kan terdakwa ada. Trauma berarti. Nah, pada saat persidangan tiba-tiba ada terdakwa di samping pengacara. Seperti itu, anak menjadi menangis. Makanya disiasati dengan terdakwa ada di belakang, belakang anak di meja pengunjung, kursi pengunjung seperti itu tantangannya. Tiba-tiba menangis, tiba-tiba diam, tidak mau berkomentar, tidak mau membuka mulutnya. Itulah tantangan saya selama ini atau jaksa menangani perkara-perkara yang anak sebagai korban. Baik, kalau itu tantangan yang dari Pak Adi ya. Kalau Pak Julian sendiri seperti apa? Sepengalaman Pak Julian, adakah dilema moral mungkin bahkan ketika menangani kasus anak? Jadi pernah saya menangani suatu kasus di mana anak korban ini yang menjadi pelaku yaitu orang tua bapak. Ketika di persidangan karena berjalannya waktu dari penyidikan sampai ke penuntutan tersebut, orang tua perempuan ini mendesak anak tersebut untuk berkata karena orang tua perempuan ini masih mau dengan orang tua laki-laki ini, jadi menekan anak korban ini untuk tidak berkata yang sejujurnya. Sehingga pada saat persidangan anak tersebut merasa tertekan dan kami meminta untuk majelis hakim untuk mengeluarkan orang tua perempuan tersebut dan kami meminta Peksos yang mendampingi anak tersebut untuk menceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Seperti itu. Jadi ada tekanan justru dari orang tua bukan dari orang lain. Baik, jadi itu dilema moralnya. Nah, ini yang bisa dilakukan masyarakat begitu Bapak-bapak untuk jika mengetahui ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak. Silakan dari Pak Adi duluan. Baik, kalau mengetahui kalaupun itu di masyarakat terjadi terkait dugaan pelanggaran hak terhadap anak, segeralah pertama itu kesepakatan keluarga dulu, karena ini kan menyangkut anak itu masa depannya masih panjang seperti itu, masih jauh, ini akan dibawa ke APH atau tidak, tergantung juga terlihat juga jenis tindak pidana yang dilakukannya. Kalau memang itu perkara-perkara yang sudah biasa terjadi di situ, ya sudah laporkan saja ke pihak APH, tidak apa-apa. Nanti APH akan mendatangkan Peksos Bapak, seperti nanti akan diberi saran dan pendapat di sana. Oke, baik. Pak Julian, sekalian juga closing statement, silakan. Baik. Jadi ya, kita sama-sama orang tua. Kami cuma mau mengimbau kepada masyarakat, mari kita jaga anak kita, minimal jangan dia menjadi anak korban. Minimal jangan menjadi anak korban, apalagi anak pelaku. Agar kita pencegahan, kita bimbing anak kita, jaga anak kita dari pergaulannya, kita berikan dia pendidikan yang mumpuni agar supaya dia bisa memilih jalan yang lebih tepat untuk kedepannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi juga Pak Julian sudah memberikan closing statement-nya. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pendengar juga pemirsa dari mana narasumber yang sudah hadir dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, selaku Kasih Intelijen Bapak Julian Cerotin Sulesa, juga Kasubsi 2 Intelijen Bapak Kadek Adi Anggara SH. Terima kasih Bapak-bapak sudah menyempatkan diri hadir. Semoga dengan adanya Jaksa Menyapa di kesempatan siang hari ini, pendengar edisi yang mendengarkan Selasa 10 Juni 2025 dengan topik perlindungan anak. Kita semua diingatkan kembali bahwa perlindungan ini
atau perlindungan anak ini tidak sekedar wacana hukum, namun memang menjadi tanggung jawab nyata bersama semua Bapak-Bapak ya. Dan kita akan segera berpisah pendengar. Untuk Jaksa Menyapa di kesempatan hari ini, saya Priscila Balebu selaku presenter yang menemani Anda mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan juga partisipasinya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab ada Kepala Stasiun LPPR dari Manado, Nadang Supriyadi STMM, juga produser Anita Makawimbang dan pengarah acara Nur Adila Koro, beserta rekan-rekan KMB juga TMB yang sudah membantu kelancaran siaran siang hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa untuk Jaksa Menyapa edisi selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.